soalnya ndak ada, yang tinggal cuma basah. For anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, menyala patoran behati. Deng biar JODP cahaya, kota pancar terus dari Manado. Sedari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud untuk torang dotu-dotu. Tu waktu dorang terima api Injil, sekarang orang soalnya ndak ada, yang tinggal cuma basah. For anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, menyala patoran behati. Deng biar JODP cahaya, kota pancar terus dari Manado. Sedari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, menyala patoran behati. Dan biar JODP cahaya, kota pancar terus dari Manado. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Salam sehat semuanya. Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan anugerahnya kita boleh dapat berkumpul lagi di rumah masing-masing melalui Zoom, dapat berkumpul bersama-sama. Patuarian Netare Uman. Orang Treman mau ibadah dan baku dapat online.
Firman Tuhan pada sore malam hari ini akan disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi MA, MPD, Sekretaris Daerah GPDI Banten. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Tetap Setia. Menyanyi masing-masing di rumah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Penatua yang terkasih Ibu Ivone Tambunan Makadada. Dipersilakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua kami Patuarian Netare Ungan, baik yang berada di Treman, Jakarta, dan di luar negeri, kami akan beribadah melalui online. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini Tuhan, kami saudara bersaudara dari kumpulan Patuarian Netare Uman, kami bersekutu, bersyukur, memuji, beribadah, dan memuliakan nama-Mu di malam yang indah ini. Bapa dalam sorga, walaupun hanya melalui live streaming, tetapi Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang melihat kerinduan kami untuk selalu boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami sekampung dari Patuarian Netare Uman. Terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah, walaupun hanya melalui live streaming ini Bapa, tetapi kerinduan kami sudah Engkau penuhi melalui perjumpaan kami pada malam hari ini. Ya Bapa dalam sorga, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi. Ya Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus, agar semua kata-kata yang keluar dari mulutnya memang hanya berasal daripada-Mu saja Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang hidup ini Tuhan, yang kami boleh pakai di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian pada saat ini. Diberkatilah semua Tuhan, alat-alat multimedia yang ada pada saat ini untuk melayani melalui Zoom. Tuhan memberkati agar semua itu berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sampai dengan ibadah ini selesai ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Inilah kami Tuhan yang akan siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan ibadah ini
hamba-Mu boleh naikkan dan mau alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya kita angkat pujian dengan pujian Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama di rumah masing-masing. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
besar melimpah bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang terhormat, yang kami kasihi, Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi, MA MPD. Kami persilakan. Tuhan, selamat malam, selamat Baku Dapa. Selamat malam. Pertama-tama kita bilang terima kasih buat kepercayaan terundang di acara yang luar biasa ini. Patuarian Netare Uman. Beberapa kali Saudara Dodi sempat hubungi, baru kemarin dapat kasih waktu untuk hari ini bisa ikut ibadah sama-sama. Puji Tuhan. Jadi sebelum lanjut, saya mau berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh bertemu lewat Zoom, Patuarian Netreman Tuhan. Kami tahu ini adalah rencana Tuhan yang indah. Kami sesama orang Treman boleh baku dapa Tuhan, sekalipun dipisahkan dengan jarak, tapi kami boleh bertatap muka, bahkan bisa membagi kebenaran firman dan beribadah bersama-sama. Saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu, biar Tuhan mengurapi hati kami, mengurapi pikiran kami, supaya kami boleh mendengar, menerima kebenaran Tuhan ini dengan iman, dan kami boleh praktekkan di kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih banyak Bapa, inilah ucapan syukur doa kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, bacaan firman Tuhan saya ambil dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 12, sebagaimana tema khotbah kita malam hari ini, yaitu bertanding dalam pertandingan yang benar. Oke. Saya baca dulu 1 Timotius 6 ayat 12. Begini bunyi firman Allah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya akan bicara lebih fokus ke bagian A saja, sesuai dengan tema, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti kalau ada pertandingan iman yang benar, itu ada sebaliknya, ada pertandingan imannya yang tidak benar. Ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya di sini adalah, seberapa pentingkah kita ikut dalam sebuah pertandingan iman? Ya, karena kita lihat pertama, kalau kita tambah bacaan di bagian B itu tadi setelah titik iman benar, perebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Jadi saya menerjemahkan kata untuk itulah engkau telah dipanggil. Panggilan apa itu yang dinyatakan dalam ayat di bagian B ini? Itu adalah panggilan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi bertanding dalam pertandingan iman yang benar itu merupakan panggilan kekristenan. Jadi setiap orang percaya, siapapun dia, kita semua terpanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi mau bertanding itu adalah harga mati yang mesti orang lakukan. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kalau mengaku orang Kristen. Nah, pentingkah itu bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Sangat penting. Di mana nilai kepentingannya? Karena kita lihat ayat ini, saya baca ulang, bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hubungannya adalah karena pertandingan iman yang benar, hubungannya dengan hidup kekal. Gitu. Jadi pentingkah kita bertanding?
penting karena kaitannya DP hubungan itu dengan hidup kekal. Jadi kalau pertandingan ini kita abaikan, atau kita kalah dalam pertandingan ini, atau kita curang dalam pertandingan ini, DP konsekuensi bukan cuma ndak jadi kaya atau ndak diberkati. DP konsekuensi ndak dapat hidup kekal. Kalau hidup kekal kita terjemahkan sebagai menerima surga, berarti konsekuensi dalam mengabaikan pertandingan iman yang benar adalah masuk neraka. Begitu. Jadi ini nilai pentingnya bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sendiri dalam ayat ini adalah kenapa Alkitab tidak menulis berlomba ya, tapi tulis bertanding. Kenapa bukan berlomba sementara Paulus pernah bilang dia juga berlomba ya. Tapi ini kata bertanding. Nah, saya membuka kamus bahasa Indonesia, saya menemukan arti berlomba dan bertanding itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau berlomba itu adalah, kalau berlomba itu hanya adu kecepatan dan adu ketangkasan. Itu berlomba. Nah, pertandingan apa? Pertandingan itu adu tenaga, saling menjatuhkan, perang. Nah, dari dua istilah ini, maka cabang-cabang olahraga di dunia olahraga itu dibagi dua dalam kategori cabang olahraga, itu olahraga yang masuk dalam kategori pertandingan dan olahraga dalam kategori perlombaan. Kalau di pertandingan apa? Yang bersifat beradu tenaga, saling menjatuhkan dan perang, berarti itu olahraga keras itu. Jadi orang ini dipanggil Tuhan untuk bertanding, untuk melakukan sesuatu pertarungan yang konsekuensinya kalau bukan kita mati ya trompe musuh tuh mesti mati. Jadi olahraga-olahraga keras itu, olahraga bela diri, tinju, karate, judo. Nah, ini sementara bahwa sedikit bersaksi sedikit supaya saudara tahu nih yang bercerita ini orang Treman. DP hubungan orang Treman di mana ini? Yusuf Ratulangi ini. Kita ada ganti nama di belakang, ada kasih tulis Anto. Nah, mungkin kalau Bartel masih ingat stop kita. Kalau di Treman kan dia orang top, jadi waktu Bro Bartel. Oke, iya. Nah, kita tapi rumah itu habis lapangan balai desa, habis balai desa tapi rumah. Jadi tuh sasana trokem di Treman, sasana Adi Gunajaya tak masih ingat. Karena kita tuh salah satu coba tinju-tinju di situ tuh. Kalau tuh karate aja bikin di balai desa, kurang jauh hoba di kaca kuat. Jadi so di muka tre iko jo. Jadi tuh karate ding tinju ya kita udah habis di Treman. Sekolah di SD Teladan sampai SMP. Nah itu zaman heboh-hebohnya LSP tuh. Kita tahu siapa Om Robi tuh hari Dawil selatih tinju patora. Dan kita nyana lupa tuh dia udah bilang begini tuh hari. Kamu kalau mau jadi petinju, petarung, kalau kamu ada naluri pembunuh nggak usah jadi petarung. Artinya nggak ada belas kasihan kalau di atas ring, begitu maksudnya. Nah ada belas kasihan kalau bak pukul kong kena, kalau iso sakit orang tambah sampai rubuh. Itu dia maksud. Itu yang nggak belas kasihan. Itu tuh pertandingan. Nah sedikit banyak kita bersaksi kan sembari khotbah. Jadi kita lahir kita mama bilang kita lahir di Bok. Jadi tapi pusat ada tanang di belakang SD Teladan. Kita besar di Treman sampai SMA baru kita keluar dan sekolah di luar. Nah, itu sedikit kita kesaksian. Berapa orang di sini yang kita sudah di foto-foto kita kenal. Mana paling top Bartel. Oke. Jadi itu orang ini dipanggil bertanding bukan berlomba ini. Bertanding. Jadi memang baku patah, baku mati, baku habis begitu. Jadi dengan musuh iman kita harus lakukan hal itu. Nah itu apa? Panggilan. Kalau kita kalah, kita ulang. Dari konsekuensi itu nggak terima hidup kekal. Bertanding iman yang benar, rebut hidup kekal. Kalau kita mau merebut hidup kekal, didahului dengan kita sebagai atlet iman yang benar. Kalau kita nggak jadi atlet iman yang benar, lihat kita bukan cuma konsekuensi jadi orang miskin, konsekuensinya diberkati, konsekuensi kurang usaha gagal bukan. Konsekuensi adalah nyana alami hidup kekal. Nah itu dia. Jadi penting sekali di pertama perjumpaan
saya dengan saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk jadikan pesan bersama kita bahwa bertanding juga baik-baik karena ada satu upah yang besar, yaitu orang semua hidup kekal. Nah, sebagai atlet iman tentunya ketika orang dipanggil jadi atlet iman, ada beberapa hal yang kita mesti sadari dalam sebagai atlet, yaitu banyak sekali sih. Pertama, kalau kita jadi atlet, kita berhubungan dengan wasit, dengan juri, berhubungan dengan penonton, berhubungan dengan pelatih, dan sebagainya. Itu atlet harus sadari itu semua. Karena sekalipun penonton, mereka juga kalau di kesebelasan itu orang ke-12 yang sedang bermain. Jadi kita harus hati-hati. Cuman di kesempatan malam ini, yang perlu kita sadari sebagai atlet iman, yaitu tentu orang pelawan iman. Begitu toh? Kalau orang dipanggil, Tuhan taruh di arena pertandingan, di medan pertandingan, di ring tinju iman, berarti Tuhan panggil untuk orang kasih tahu siapa orang pelawan tentunya. Nah, lawan iman kita siapa? Nah, lawan iman kita adalah iblis. Pertama, iblis. Ya, sama-sama kita sadari bahwa lawan iman orang percaya adalah iblis. Lawan iman orang percaya, sekali lagi saya kasih tahu, adalah iblis. Nah, iblis itu, saudara, kalau mau dibandingkan dengan kita jauh berbeda sekali. Dari dia pengalaman, baik dia strategi, orang ini ada apa-apa. Tapi Alkitab bilang, iblis itu jadi lawan kita. Kalau ada dua cara kerja iblis, kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8, dia bilang, bunyinya begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Jadi lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Sebenarnya dari ayat ini kita sudah dapat gambaran bahwa kekristenan itu setiap saat nyana aman. Saya ulang ya. Kekristenan itu sebenarnya setiap saat nyana aman kalau ditinjau dari ayat ini. Kenapa? Karena lawan kita dia berjalan keliling. Bahkan yang saya tahu kalau dia jalan keliling itu bukan cuma nanti malam dia berjalan. Setan atau iblis ini dia berjalan siang, malam, pagi, sore. Nyana ada 1 jam dia mau istirahat. Ini dia bekerja, berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sekali lagi saya katakan, kekristenan itu tidak nyaman, tidak aman untuk yang hidup. Cuma ini DP cuma. Justru waktu orang tahu orang hidupnya tidak aman karena diincar iblis, orang mesti bersyukur. DP syukur di mana? Begini. Selama orang tahu orang musuhnya setan, berarti kan orang sahabatnya Tuhan. Betul nggak? Selama orang tahu iblis itu orang pemusuh, berarti kan orang ini temannya Tuhan. Orang hanya ada salah satu, harus ada salah satu pilihan kan, orang ini lawannya setan atau kawannya setan, begitu kan? Kalau orang lawannya setan, berarti orang bukan kawannya setan, orang kawannya Tuhan. Nah, semakin orang tahu bahwa orang ini hidup selalu dalam ancaman setiap saat karena iblis cara bergerak seperti singa. Nah, Bapak Ibu dengar, orang ini malah bersyukur karena orang berbeda dengan cara-cara setan itu. Nah, berikut yang ingin saya pahami begini, yang tidak masuk akal di ayat ini sebenarnya, tapi Alkitab adalah kebenaran, adalah kalimat ini. Dia berjalan keliling sama seperti singa, yang musuh iman kita ini. Dia mengaum-ngaum. Sampai di situ masih masuk akal karena singa memang mengaum, tapi kemudian dikatakan dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu yang bagi kita masih sedang jadi pikiran. Cuman saya bilang Alkitab adalah sebuah kebenaran. Kalau kita baca dalam Alkitab Bode, Alkitab terjemahan lama, kata ditelan itu dipakai kata dilulurnya, lulur. Kita pikir tuh lulur itu ibu-ibu masuk salon, kok mbak putih itu DP badan, lulur tuh badan supaya jadi putih, tak pikir itu. Ternyata lulur itu kamus bahasa bilang menelan bulat-bulat. Nah, inilah yang kontra dengan cara kerja singa. Jadi singa itu kalau bekerja dengan cara menelan bulat-bulat bukan gaya dia. Singa itu mencakar, menerkam, menggigit gitu. Jadi kalau telan bulat-bulat itu singa ompong itu karena sudah bisa bagi gitu.
Tapi itu kebenaran yang saya tahu. Kalau begitu apa yang masih sisa di kuasa setan? Masih aumannya tadi katakan. Ia berjalan mengaum. Auman itu apa? Auman itu senjata paling utama dari singa. Sebelum dia mengejar, dia mengaum dulu. Kenapa? Karena karena binatang-binatang kecil yang jadi mangsa yang terpengaruh dengan auman akan lemah, akan ketakutan. Dan mereka akan, kalau takut, dia tahu arah mana mau lari. Karena takut, atau lari takut biasa. Dia lari, dia pikir menghindar singa, padahal dia menghadap singa. Karena takut. Nah, dari mana orang takut? Dari auman. Jadi sebenarnya orang Kristen pelawan sekarang adalah ketakutan. Iblis cara kerja cuma mengumbar ketakutan kok. Ya tahu banyak kan ibu-ibu yang kalau dia ke suami sepulang malam ketakutan dia. Begitu. Yang dikejar kok cuma ketakutan. Kalau kesiang dia cuma hidup mau bayar kontrak setiap bulan, itu yang iblis bilang, nggak orang Kristen yang bayar kontrak nggak mampu. Ketakutan dia. Jadi cara kerja iblis hari-hari ini cuma mengumbar ketakutan. Karena kalau bagi gigi soalnya ada gigi dia cuma bisa batelang kok. Begitu. Nah, itu yang setan bekerja, toh. Nah, yang kedua tadi secara setan bekerja tadi menebar ketakutan, dan orang setiap kali takut pasti gagal. Orang kalau takut gagal. Kalau di dunia olahraga kan kalau orang takut so kalah 50% dia tuh. Biar dia jago kalah 50% kalau so takut. Jadi jangan takut. Petrus pernah dikasih kesaksian oleh seorang pengkhotbah besar. Di dunia ini nggak pernah ada sama dengan Petrus yang dia iman pernah selevel Yesus. Petrus. Karena Yesus pernah jalan di atas air. Petrus lebar jalan di atas air. Ini bukan di atas air dan making. Ini dalam praktek iman. Karena Petrus menantang Tuhan, dia bilang kalau engkau benar Tuhan, suruh aku datang kepadamu, jalan di atas air. Begitu. Sementara yang lain berteriak itu hantu, Tuhan, hantu, Tuhan. Memang Tuhan yang hantu itu kalau dibilang ulang-ulang, hampirnya enggak terlalu apa beda kan? Tergantung di mata orang berhenti itu. Coba orang ulang-ulang tuh Tuhan, hantu, Tuhan, hantu, Tuhan, hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Diulang-ulang kalau terlalu tuh jadi hantu. Itu di perahu jadi begitu tuh perahu. Itu Tuhan, nah itu hantu, itu Tuhan. Di waktu orang khawatir, waktu orang tidak ada ketetapan, Petrus bangun dia iman. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Tuhan bilang datang juga. Kamu ai, dia bilang begitu tuh. Mari ke sini. Dia jalan di atas air. Ini Petrus. Alkitab bilang ketika Petrus lihat ombak, dia lihat gelombang, tenggelam dia takut. Jadi takut yang bikin tenggelam orang. Takut yang jadi musuh iman. Jadi orang hanya ada dua. Hanya ada satu. Kalau dia nak beriman, pasti dia panako. Begitu. Jadi kalau orang mau kalahkan setan, jangan pernah takut. Orang harus punya keyakinan sama Tuhan. Yang kedua tuh cara kerja setan adalah 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Dia berbunyi, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi yang kedua tadi seperti singa yang mengumbar ketakutan, yang mengaum, karena cuma auman yang bisa dia buat. Yang kedua adalah iblis menyamar seperti malaikat terang. Luar biasa ya. Kenapa dia bilang menyamar seperti profesor ya, seperti guru besar, tapi seperti malaikat terang. Kalau iblis menyamar, tidak ada satu manusia yang bisa mendeteksi dia. Ada satu pengamatan tentang iblis waktu bertemu Tuhan. Lalu Tuhan cerita tentang kamu di dunia lihat Ayub. Nah, itu dalam satu pertemuan ada penelitian, ada konferensi malaikat di sana, iblis nyerocos di sana. Iblis bisa datang ke sana. Sementara di kerajaan Tuhan itu bukan kerajaan dunia. Itu sistem pengawasan di kerajaan surga ketat sekali. Tapi coba pikir, kenapa iblis bisa sampai ketemu Tuhan? Mana itu malaikat penjaga di muka? Itu yang penjaga pintu, penjaga gerbang. Itu bisa dikelabuhi. Itu pandangan, sampai bisa ketemu Tuhan di singgasananya. Itu gambaran. Itu artinya kehebatan iblis bisa menyerupai. Itu luar biasa. No, kalau cuma kita dengan mata kita manusia, mana kita mau dapat deteksi ini setan ini iblis ini? Nggak bisa. Terlalu lemah kita. Dari pengalaman dia lebih banyak pengalaman. Dunia malah belum ada, dia so ada. Jadi kita ini siapa mau melawan dia? Tapi apa Alkitab bilang? Bertanding dalam pertandingan iman yang benar.
lawanlah iblis gitu. Itu kan harga mati ini, nggak boleh mundur ini. Nggak boleh, oh sudah Jok, kita kok masih tinggal di Treman, kalau di Jakarta kok tuh setan terlalu jahat-jahat, mana di Treman ya nggak jahat. Begitu. Tuh Treman ya kenal, tuh Treman tuh setannya pernah kenal kampung, dia kota ada yang kampung, di mana ada orang dia sambar. Ketreman begitu. Tuh orang masih baku lihat beda merek gereja, Markul setannya paduli dia. Tuh setan di Advent bukan lebih hebat dari setan di Pantekosta tuh. Begitu bukan? Dan yang lain-lain. Jadi ini perjuangan kita bersama ini. Perjuangan orang percaya yang mengaku dipanggil Tuhan, kita mesti bertanding. Biar iblis sama dengan singa, biar iblis sama dengan malaikat, tapi orang mesti melawan. Begitu. Karena kalau menyerah, konsekuensinya apa tadi saya bilang? Hidup kekal tiada. Nggak dapat hidup kekal. Bahasa kasar, nggak masuk surga orang. Kalau orang mundur dari situ. Nah ini malam menutup khotbah saya karena dibilang cuma 30 menit kata. Lebih kurang lebih bagus. Kita spesial khotbah pendek itu jadi bagus. Nah ini kita mau beritahu, belajar sama-sama tentang bagaimana cara mengalahkan dia. Atau apa kiat kita untuk dapat berdiri dalam panggilan Tuhan sebagai atlet iman yang mampu melawan kuasa gelap, yang mampu melawan iblis. Satu ayat, Yakobus pasal 4 ayat 7. Kita belajar di sini. Jadi sekalipun dia seperti singa yang menakutkan, seperti malaikat, seperti memiliki kemampuan menyamar seperti malaikat terang yang kita nggak bisa deteksi, kita pasti selalu tertipu, dikalahkan dan sebagainya. Tapi kita nggak usah kecewa karena ada jaminan firman Allah. Oke, mari kita baca Yakobus 4 ayat 7. Saya mau bilang bahwa inilah ayat yang memberikan kita kekuatan bahwa kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan itu. Yakobus 4 ayat 7 bunyinya begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Ada jaminan. Itu iblis lari. Jadi kalau kita baca dari belakang ini Yakobus 4 ayat 7, kalau kita baca dari belakang, saya baca ulang dulu Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini teknik yang Tuhan kasih sama kita bagaimana kita kalahkan dia. Bukan nanti harus latihan karate, belajar tinju, saudara. Suatu tutu Adiguna Jaya dan Trokem di Treman tuh. Oke, lihat. Kalau kita lihat dari belakang, iblis akan lari daripada kita. Pertanyaannya, kenapa iblis bisa lari? Iblis ia akan lari daripadamu. Kenapa iblis bisa lari? Kita undur lagi ke belakang. Karena kita lawan dia. Begitu. Jadi pertama jadi orang Kristen itu jangan penakut, mesti melawan. Lepas orang sanggup dan tidak sanggup, Tuhan bilang melawang judulnya. Begitu kan? Gitu. Mungkin kalau kita adu tinju dengan Doni Kalalo ya belum tentu sudah mau melawang kita toh. Dan saudara juga masih beberapa orang pro pada dia. Maka kalau kita bilang kita mau melawan Manny Pacquiao, saudara mungkin tidak percaya toh. Oh mana mungkin untuk mau melawan Manny Pacquiao, nah mungkin. Cuman kita bisa lawan dengan satu syarat. Waktu kita mau bertanding dengan dia nggak usah melawang, dia babadian. Kita pasti menang karena kita pelawan coba babadian. Nah, orang itu kebanyakan kalah kenapa? Karena orang babadian. Iblis itu tidak pernah kita lawan. Kita lawan dulu. Nah, bagaimana kita berlawan lalu kita dapat menang? Bagaimana kita melawan sehingga iblis itu lari daripada kita? Ini yang paling utama. Kita mundur paling muka. Di ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ini dia urutannya. Jadi iblis itu lari karena orang lawan. Orang bisa lawan iblis dan punya jaminan menang. Itu karena ada rasa tunduk kepada Tuhan. Ini tunduk ini kita sederhanakan dalam bahasa Indonesia taat. T-A-A-T, taat. Baca dari muka, taat. Baca dari belakang, taat. Taat nggak pernah berubah. Ini DP rahasia. Rahasia menang dari setan itu adalah ini cuma satu. Tunduklah kepada Allah. Ini rahasia menang. Oke, saya mau sedikit lama di kata tunduk ini untuk menjadikan kekuatan bagi kita. Ya, kata tunduk ini. Tunduklah kepada Allah. Tunduk ini, karena terjemahan baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Greka,
itu dipakai kata Yunani hupotasso. Hupotasso. Ya. Jadi karena itu hupotasso lah kepada Allah begitu. Hupotasso itu punya 3 arti. 4 arti ya. Pertama, tunduk. Hupotasso itu artinya tunduklah. Tunduk seperti kata tunduk ya. Atau menyerah, tunduk. Menyerahkan hidup. Dia kata tunduk pada Tuhan seperti menyerah kepada Tuhan. Yang kedua itu to subordinate. Artinya tunduk seperti seorang bawahan. Lihat. Tunduk seperti seorang bawahan. Allah, Alkitab mengajar kita itu hupotasso, tunduk seperti seorang bawahan. Artinya kita itu ada atasan. Ada atasan. Ada sebuah pembelajaran yang hebat dalam kita dari ayat yang bunyinya begini. Bayarlah rasa hormat kepada orang yang pantas menerima hormat. Bayarlah rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Ya. Bayarlah pajak kepada pemerintah, tapi bayar rasa takut kepada orang yang menerima rasa takut. Bayarlah rasa hormat. Nah, rasa hormat itu sama dengan hupotasso, tunduk. Banyak orang nyandak tunduk seperti bawahan kepada atasan, karena untuk atasan nyandak lebih pandai dari dia. Ini kita belajar. Siapapun dia, kalau dia yang diberi wewenang tertinggi untuk dihormati, diberi penghormatan, diberi rasa tunduk, kita orang tunduk. Gitu. Jadi banyak orang pikir tunduk yang dimaksudkan ini hanya tunduk kepada Allah secara utuh. Padahal orang-orang yang tunduk kepada Allah diukur dari apakah dia tunduk kepada pimpinannya atau enggak. Apakah dia tunduk pada atasan atau nyanda. Nggak mungkin orang bilang tunduk kepada Allah tapi dia nggak menghormati pimpinannya. Nggak mungkin jadi jemaat bilang hormati Tuhan tapi dia nggak hormat sama gembalanya, sama pendetanya, atau sama ketua wanitanya, atau ketua prianya. Itu saudara. Kok lawan setan dengan seperti itu? Ya itu rahasianya. Yang ketiga itu hupotasso punya arti adalah menempatkan diri lebih rendah. Jadi itu hupotasso kota itu menempatkan diri lebih rendah. Biar jo orang lain lebih tinggi, kita lebih rendah. Padahal dia jenderal, dia bilang, biar jo kita lebih rendah. Itu hupotasso. Hupotasso itu rendah hati, Bapak Ibu. Orang preman, hupotasso itu rendah hati. Memberi orang lain itu, memberi penghargaan ke orang lain lebih dominan. Biar jo. Jadi kalau pergi di pesta, kasih orang lain tuh dapat tampil lebih dekat dengan babi putar. Orang kasih penghargaan pada orang. Jangan baku rebe. Baku siku karena semua habis tuh babi putar. Yuk, satu kali mudah-mudahan terang buku dapat ditreman semua ini. Terang memberkati terang pe kampung tuh. Kita pe pusat di sana jadi kita biar fam ratulangi kita rasa kita orang treman. Terangnya buku togor di treman, marpe buku dapat di Jakarta, pernah buku dapat di Sapa kita. Oh, bye-bye sekali tuh orang treman kute. Bye-bye semua. Nah, ini kita bilang, itu penghormatan itu mengalahkan setan, itu memberi penghormatan kepada orang lain, menuakan dia, menghargai dia sebagai yang lebih senior, itu hupotasso itu. Yang terakhir adalah hupotasso itu reflexively to obey. Artinya taat secara refleks. Begitu. Taat secara refleks. Nah, ini kita kasih cerita saja sebagai sebuah kesaksian. Di gereja kita kan di gereja kita itu ada bayar perpuluhan toh. Nah, lain kali kita kalau diundang orang khotbah, dia bilang, don titip pesan begini, tolong kok bilang akan bayar perpuluhan. Mungkin dia jemaatnya bayar perpuluhan. Ini kita mau jelaskan tentang reflexively to obey, taat secara refleks. Menjadi pertanyaan begini, kenapa banyak orang untuk firman ini dorang tidak beki? Karena menyangkut doi, apalagi pendeta kalau bilang doi, takut dia jemaat bilang, mata duitan nih pendeta toh, gitu. Kita bilang kita nyanda. Kalau itu buat kebenaran, kalau orang kasih tahu supaya orang jemaat mau diberkati, tuh, mesti bilang itu kok firman Tuhan, toh, mesti kasih tahu. Tapi banyak orang kenapa tidak lakukan ini? Cuma bagian contoh untuk menjelaskan tuh taat secara refleks. Karena ada orang taat pakai pikiran. Refleks itu kan gerakan di luar pikiran. Sama orang bikin kompok dan 4 orang,
Orang ada bapak dia, lu kudu bikin kobar, takagi. Orang sih di Tangerang bilang latah dia itu, latah, begitu. Ada orang kasih KG, DP tangan yang lebih dulu karena gerakan yang di luar otak lebih cepat karena ada bikin kaki. Nah itu taat, itu tunduk, itu adalah mentaati secara refleks. Artinya apa? Kalau firman Tuhan bilang, nggak usah pakai otak, Wak. Bikin jo, karena firman Tuhan nggak pernah salah. Begitu toh? Mungkin ya terlalu mengat sedikit, kita ulang. Itu mentaati firman itu sama dengan begini, cabut dulu HP otak, kasih tinggal dulu. Kok apa yang firman Tuhan bilang? Baking jo. Apa kalau orang pakai otak, orang pakai, aduh, kita mau kasih kok, mar. Kita sendiri belum makan, terus mau kasih, contoh begitu. Aduh, ini kalau mau kasih, ini kita boleh beli beras ini 3 bulan mau makan, mar semua kasih perpuluhan. Contoh, dan ini contoh. Dan ada banyak lain firman Tuhan yang datang pada orang hidup. Yang orang percaya mesti refleksikan dalam ketaatan seperti ini. Bahwa apapun yang firman Tuhan bilang itu sebuah kebenaran. Kadang otak kita yang menggagalkan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan otak kita. Betul. Ini paling rasa terpukul nih pandemik. Bagi kami pemimpin sidang, gembala sidang. Saya itu dulu ngotot sekali. Firman Tuhan bilang begini, beribadah soal utama. Alkitab terima. Rotimu diberkati, airmu diberkati, begitu kan? Dan sakitmu dilakukan. Jadi kalau ibadah kita ada 3 hal. Rotimu diberkati. Kalau tahu khotbah kita bilang, bukan kamu yang diberkati. Kamu per roti yang Tuhan berkati. Bukan anak. Mar ngape roti. Mar berarti makanya orang kita harus cari roti. Kerja maksudnya. Rotimu diberkati, airmu diberkati. Kalau kita makan roti diberkati Tuhan, hidup kita diberkati. Dan yang terakhir itu, sakitmu dilalukan. Nah ini pandemik ini tuh susah termobilan. Karena ibadah menjadi obat rasa sakit. Harusnya. Nggak usah pakai pikir biar ngana sakit datang ibadah, karena ibadah itu kan memberikan kesembuhan. Tapi apa boleh buat batuk sedikit mau datang kebaktian. Tapi toh pandemi memang tantangan semakin berat jadi orang percaya. Hal-hal yang lain kurang terjemahkan buat orang pediri. Ada hal yang paling hebat yang Tuhan sedang kerjakan di hari akhir zaman. Tuhan ingin menemukan atlet-atlet imannya yang terpanggil dalam pertandingan iman dan tidak pernah mundur. Caranya apa? Kita sibuk taati Tuhan. Kita sibuk dengar firman Allah, kita sibuk bikin firman Tuhan. Ternyata waktu kita sibuk dengan Tuhan, orang pemusuh itu adalah masalah dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan, orang pemusuh, Tuhan tahu itu. Orang sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk kalahkan orang punya musuh. Jadi rahasia yang sebenarnya adalah waktu kita memberi hidup kita dekat dengan Tuhan, taat sama Tuhan, maka Tuhan bilang bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara dahsyat yang luar biasa. Jadi waktu kita dekat dengan Tuhan, taat sama Tuhan, siapapun yang menjadi lawan iman kita, Tuhan akan menjanjikan kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Oke, jadi kesimpulan khotbah ini adalah panggilan kekristenan harus terjalani dengan baik, dengan benar. Jadi jangan baruci. Ya kalau baruci, ya tidak mau dapat upah hidup kekal. Ya, dan sekalipun kita tahu lawan kita berat, tapi jangan pernah takut. Nggak perlu itu kita pikirkan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya bisa melayani firman Allah ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada penanggung jawab. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi. Biarlah firman yang sudah disampaikan itu boleh menjadi pegangan untuk kita semua, bahwa dimanapun kita berada, lawanlah si iblis. Dan tapi kita harus tunduk kepada Allah. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, katakan bahwa ku tetap cinta. Tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita masuk di dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan kerelaan hati kita masing-masing. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang sudah ada di dalam layar handphone dan laptop kita masing-masing. BCA 237271111 atas nama Rosana Thanos. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Mohon maaf, banyak iklan ini. Oke. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Doa persembahan akan disampaikan oleh Penatua Bapak Dr. Andes Diki Tuwaidan dari New Jersey, Amerika Serikat. Bapak Diki, kami persilakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah dan akan kita berikan nanti. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami memuji nama kemuliaan-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang memungkinkan kami untuk berkumpul kembali dalam satu persaudaraan orang Treman yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah dipertemukan kembali oleh Tuhan di dalam ibadah yang nyata di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman. Kami juga sudah memberikan Bapa yang di surga, kiranya Engkau pula yang akan memberikan persembahan-persembahan ini sebagai bentuk upaya yang nyata kami dalam membangun kerukunan dan keesaan di dalam keluarga orang Treman, walaupun kami semua berada di dalam perantauan. Bapa di surga, melalui doa ini pula kami sampaikan Tuhan, kiranya dengan cara modern seperti ini, Engkau sudah memberikan kami kesempatan dalam hal apapun juga untuk dapat dan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pula yang akan menilik kami semua. Di kali-kali yang akan datang, kiranya Engkau juga akan mempertemukan kami semua sebagai orang-orang di dalam perantauan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kesempatan yang baik ini pula Engkau sudah memberikan kepada kami untuk boleh bersama-sama dengan orang Treman yang ada di Jabodetabek ini. Kami percaya meskipun kami yang berada di New York sini dan di New Jersey pula, Engkau pula yang akan menilik kami, Engkau pula yang akan menuntun kami, sehingga di kali-kali datang pula Engkau boleh menyatakan kasih karunia kepada orang-orang Treman yang ada di perantauan untuk bertemu dan saling menyata seperti yang nyata saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami serahkan kepada panitia. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Diki Tuwaidan. Kita masuk di dalam berikutnya doa syafaat. Sebelum doa syafaat, kita angkat satu pujian. Mungkin doa syafaat itu akan disampaikan oleh Pendeta Fredrika Tasiam. Ibu Pendeta boleh menyampaikan sebuah lagu sebelum doa. Kami persilakan Ibu Pendeta Fredrika. Nu kita mendengaran patuarian netare uman, jadinya ku komentar lako ipa bahasa tonsea. Itu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu. Saani opo empu lalan buka ani opo empu lalan sakudai kumelang ritulalan dai kepaatna buka ani opo empu lalan
tutup. May mo kita dumukot itu Panginoon empung waidan menanatas. Mari kita sujud kepada Dia Tuhan yang ada di atas dalam sorga. May mo kita manginayo. Empung menanatas menaung kasendukan. Niko si ama ami palaya-laya ami. Ngaranu iperake-rake klako. Dai siapa si tanu Niko? Niko sileleos rumai. Oh, yang baik sekali. Daket un pinastibonu via ami serinte pesayangan. Sebagai anak-anak yang kau sayang. Ni tumo kami Itulah kami Itulah maaf sebabnya. pendowong bengi ni kami ya ay mangenang maniko. Itulah sebabnya kami selalu mengenang Engkau. Nepaung wiay ami dai mekawair umaya le osmo wiay kami. Kami tidak dapat Baik. membayar semua kebaikan. Ni kami rumah geslako wianiko. Nukamamu wo tadi dimu toro kami senewadi wia pasungku dan patuarian netari uman yai. Kami sampaikan pujian ini kepadamu karena kami bisa berkumpul dalam persaudaraan batiran ini. Endo wom bengi ya ai. Kapa wengi ya ai. Senuni kami wia kes patuarian ya ai. Manginayo ya si ama kami si empung menanatas. Baik siang maupun malam hari ini kami selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Kedung-kedung kami opo empung. Aduh nenek wo ane sagenang pendon kami toro dumadit kumendis papayangan ami wo pasal saruan ami. Lindungilah kami Tuhan agar supaya kami boleh selalu berbakti dan memuliakan Tuhan. Lawi dene wo pikir lako waya ulewo yang kami. Berkatilah kami agar kami terhindar dari yang jahat. Tanu kekendaan ami pawang karne toyo kuwait ya ay virus corona ti Seperti yang tidak ditakuti lako tu atas kapa virus. ipikik lako Jauhkan. sera Jauhkan dan tampiklah. si virus ti bersinange umpawuri-wuri kami ya ay. Wiani kami kadomeyan. Kagenang lako si katuari ami tinoro susah. Kami teringat Duan saudara-saudara yang susah. sinay tadao ni Bastian tuaidan. Sinudi tuaidan. Wasito ni Kalengkong. O, si wadina day mo kadaupan. Tentukan si masenang-senang. Nundawas niyo po empung numur nera. Duan si ina finlogahan lengkong. O sina Insinyur Nova Dumanaw. Uwaya. Si masenang panjang newe. Niyo po Heni Tangkudung, Ibu Heni Tangkudung lang. Yeni tangkudung pakatuan wo pakalawidon. Daket-daket lako yang sera. Oke. Sabi mo kedupaan. Sematoro, semator, ungkes-kesan, sepatuarinan, netare uman ya ay. Si penatua Olivia Mekel. O si Barter, wo sewadina.
Sera kesiang si mudit mapayang. Pendis patuarian nami. Weane sera berkat. Oh, si paududan menami nahasa amian ya ay. Tanu si tona aswangko jaw naganda. Weana siya rodes leos. Ketu-ketu doon nangis siya. Dong may nangin natin na. Pendon waya unsa si Bona menggagaga uminasa amian ya ay. Ini tuh ketoro-toro lako ni opo empung. Tanu kesina si paududan tanan tare uman si Ina Nova Dumano Purnama kambing nangis siya. Sayang nangis siya. Udit-udit lako siya mo panjang. Kaure-ure. Jose, waya, seto treman, mansera, day melok situs internet ya ay wait, saan impulo na sera. Ni Koman, si Toro, masasawang ami ya ay makasa. Ito man, opo empung, o kinatupaan na mo, si Yusuf Ratulangi, MA, MPD, minemolako firman Tuhan yang kami berkati nang Ya. Makasih banyak opo empung nih teman Owe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Artel, Bapak kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Ibu Pendeta Fredrika Tasiam. Kita akan masuk dalam sambutan menyapa dari pengurus yang akan disampaikan oleh penasehat kita, Bapak Dr. Jerry Logahan. Yang terkasih Bapak Jerry, kami persilakan. Sigida tu tunduan patuarian netari uman Ibu Olivia Tengkong Mekel tolokon toene Teng Osman Torang nyaku Jerry Logahan sebagai pembina
Patuarian Netari Uman ditodong sama Pak Kartel untuk memberikan sambutan dalam bahasa Samar campur-campur jo kata. Jadi bagi-bagi jo. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan karena kasihnya orang bisa dapat di Zoom ini di dalam kesibukan orang masing-masing, dan ucap syukur untuk Pendeta Yusuf Rantung yang sudah membawakan firman. Kemudian ada Pendeta Fredrika Tasyam, Pendeta Joshua Palandeng, teman saya ini SD. Kemudian ada beberapa penatua, Warni Kadada, penatua Waidan Diki dari Amerika. Terima kasih untuk semuanya. Memang ide untuk bikin Zoom atau baku dapa ini memang idenya masuk dari saya, karena ada 3 hal yang mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah marjo orang ile-ilekan mau kuliah, nah baku dapa seperti ini. Karena orang baku dapa seperti ini, orang bisa saling masih baku kenal, baku tahu bagaimana orang keadaan, situasi dan kondisi. Ya, orang cuma bisa lihat di Facebook atau di Instagram, nak baku dapa langsung bicara seperti saat ini. Jadi saya pikir penting. Saya tahu tuh lain supaya ikut semua semua nih Patuarian Netari Uman bisa baku dapat, ile-ilekan orang. Yang kedua, memo orang tombol-tombolan, baku tongkah. Karena orang subaku dapat, baku tahu keadaan orang, itu baku tongkah. Siapa anak-anak yang mau sekolah, marjo. Kita di ASMI ada beasiswa untuk K3 deh, itu gereja. Marjo, siapa yang mau sekolah atau yang mau mengembangkan bakat dan sebagainya, marjo orang baku tongkat. Siapa yang ada di bagian mana, orang bisa baku tongkat satu dengan yang lain. Kalau ada kegiatan di Trompe Wanua Treman, orang bisa bantu, atau ada kegiatan di mana saja, orang bisa baku bantu. Yang ketiga itu adalah ya maleos-leosan, orang mesti baku sayang. Karena memang tadi firman Tuhan katakan memang orang lagi berperang, ya. Bagaimana orang bisa tetap survive di dalam COVID ini, ya. Tetapi yang terpenting dari semuanya ini, orang harus mempunyai kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Kartel dan Ibu Olivia dan saudara-saudara semua, sampai katuari-katuari dimanapun ini berada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembina. Memo, orang ilek-ilekan, tombol-tombolan, leos-leosan, pakatuan mau kalabiran. Amin. Terima kasih, Grace. Amin. Thank you, Pak Penasehat. Kita akan sudah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Sebelum doa penutup dan doa berkat, kita akan mendengarkan pujian melalui video klip ini. Setelah itu, doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi. Kita dengarkan pujian How Great. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe
Bagus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga, Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat. Karena kami tahu tidak ada yang patut untuk dapat menerima pujian syukur kami selain Engkau pencipta alam semesta. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami sampai hari ini dan detik ini kami boleh hidup bergerak dan menikmati berkat-berkat-Mu. Lebih khusus kami sudah menyelesaikan acara ibadah Zoom Patuarian Netareuman Tuhan. Kami percaya ini satu acara ibadah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami sesama orang Treman bisa jumpa, saling membagi berkat dan kekuatan. Sebabnya apa yang kami sudah kerjakan pada malam ini lewat ibadah Zoom ini, ada berkat yang sudah kami dapat dari pujian, dari firman, dan dari semua yang kami bisa buat. Kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Kami harus berdoa bagi pengurus Patuarian Netareuman, bagi pembina, bahkan seluruh anggota, dimanapun ada, dan dimanapun mereka sekarang sedang dalam kesibukan apapun, Tuhan, kami percaya di sana ada Tuhan yang selalu menjaga kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami percayakan depan kami, dalam perlindungan dan lawatan Tuhan setiap waktu. Inilah ucapan syukur doa kami akhiri ibadah Zoom Patuarian Netareuman dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Atas nama pengurus, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Ratulangi, MA, MPD. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Fredrika Tasiam, Bapak Penatua Deki Tuaidan, Ibu Penatua Fone Tambunan Makadada, dan semua yang sudah ambil bagian di dalam baku dapat secara online orang Treman pada malam hari ini. Yang tak dapat saya sebut satu-satu, banyak soalnya nih. Ada Albert, ada Yori dari Australia, Albert dari Australia, ada Edi dan Nike, banyak Deki Amerika, nah Grace ada di Cinere tetap. Sama Bartel ada di Cinere. Terima kasih atas nama pengurus untuk semuanya. Dan kami juga atas nama pengurus mengucapkan selamat hari ulang tahun yang berulang tahun di bulan November termasuk saya. Saya dan anak saya tanggal 18, istrinya Bartel tanggal 11, anaknya Robi tanggal 12, anaknya Trace tanggal 10, anaknya keponakannya Seska, anaknya Rudi tanggal 4, cucunya Hengki tanggal 4, banyak banget. Anaknya Roni tanggal 3, Laura Pinontoan, Tante Vin tanggal 23 kalau nggak salah, Tante Heni Tangkudung juga tanggal 23,
Ibu Nova kemarin ya. Ibu Nova Purnama Marta Solupa le. Dan ada lagi satu. Papa Roni menonton Anda Solupa Banta saya pernah Badiang. Terima kasih. Roni menonton tanggal 24. Terima kasih. Deng Lengkong Pe Anak tanggal 24 juga. Efraim, Ibu Lis, Tuai dan Direk tanggal 20. Banyak sekali tuh ulang tahun. Selamat ulang tahun atas nama pengurus ya, buat yang berulang tahun kita yang tapi anak le kote Sarah yo tak lupa le orang sama tanggal kita yang tapi anak. Ada video. Terima kasih semuanya, dan acara selanjutnya ini adalah acara boleh Ada video, ada bersama video. secara online. Jadi mau ngobrol apa, mau memperkenalkan diri. Ada video, ada mau putar video. Ada mau putar video dulu, video kampung kalau nggak salah ya. Ya. Ya, silakan Om Bartel. Sejarah Desa Treman berasal dari perjuangan 5 Dotu yang memisahkan diri dari kelompok petualangan Tonsea ketika terjadi pembagian wilayah di Watu Pinabetengan. Ketika melewati Kuala Sawangan menuju Mata Lenteng atau Tumaluntung ke 5 Dotu, Lengkong, Pinontoan, Paruntu, Makaleu, dan Rensina beserta turunannya berpindah ke tempat ini. Di perkebunan sekarang ini yang dikenal dengan nama Klewer, dengan dipandu oleh petunjuk alam dengan kurun waktu tertentu, tempat ini mereka tinggalkan dan berpindah ke tempat lain. Saya Julius Mamahit, Kang batata ubi kayu rubus di balangan, colong dabu-dabu kapala ikan roa. Kebetaan kok di rumah nih dekat balai desa. Nona Paskaran hidup sendiri di negeri orang, so setengah mati jadi makan sendiri.
batata ubi kayu rubus di balangan colo dabu-dabu kepala ikan roa nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang so setengah mati cari makan sendiri pulang so nyanda guna mau bertahan di perantauan pulang biar busu-busu itu kampung sendiri biar busu-busu itu kampung sendiri. Setelah berpindah-pindah dari tempat ke Lewer ke Raris, maka kelompok petualangan tiba di tempat ini, tempat yang disebut Tongkeina. Di tempat ini mereka bermukim sekian lama, dan di tempat bersejarah ini telah terjadi perang antara kelompok Dotu-Dotu ini dengan kelompok Portugis. Bukti sejarah menyatakan di tempat ini ada tanaman bulu duri atau bambu berduri yang menjadi benteng pertahanan daripada Dotu melawan Portugis. Di tempat ini pula terdapat bukti sejarah pekuburan Dotu Lengkong dan pekuburan Dotu Sumampo. Di tempat ini pula Dotu Lengkong menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada tunduan Dotu Sumampo. Setelah mereka tinggal di tempat ini, di Tongkeina ini, beberapa waktu kemudian mereka berpindah ke arah utara yang disebut Pinecisan. Saya, Jane Waturandang, sebagai Dotu Rensina. Salam budaya.
pakatuan pakalawira kuramoy kelalay langit tentu mo kelalay untana kuramoy kelalay untana tentu mo kelalay tainto pakatuan pakalawira seluruh anggota dan pengurus Patuarian Netare Uman dimanapun kita semua berada. Orang semua diberikan kesehatan dan sukacita selalu bersama keluarga. Diberkati dalam pekerjaan dan dalam segala aktivitas kita sekalian hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati semua yang terlibat dalam acara ini, diberikan kesehatan selalu, dan Tuhan Yesus berkati rencana pertemuan kita pada ibadah bulan depan, biar kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengikuti juga pada bulan depan. Kita akan berpisah satu dengan yang lainnya pada malam hari ini, tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan bersama-sama dengan kita, dengan keluarga kita dimanapun berada. Amin.